Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas tentang satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kebangsaan kita atau sifat bernegara itu juga dipengaruhi oleh agama, salah satu unsur yang sangat penting yang harus ada di dalam kehidupan berbangsa. Nah, saya akan membahas dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari contoh kasus dari apa yang terjadi di dalam sejarah pada bangsa-bangsa lain, yaitu bagaimana agama menjadi pengaruh besar terutama di dalam agama Kristen ya, kepada sebuah pengaturan politik dari sebuah negara. Lalu yang kedua saya akan bahas dari kemerdekaan dari bangsa kita dan kita akan coba melihat bagaimana tokoh-tokoh awal, ini saya ada beberapa kutipan dari para tokoh tersebut, mereka berusaha untuk mengajarkan bagaimana kekristenan harusnya mempengaruhi negara ini. Itu kira-kira akan kita lakukan. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana agama Kristen mendominasi atau masuk ke dalam wilayah pemerintahan. Dan yang kedua adalah bagaimana itu diterapkan di dalam bangsa kita. Terutama melalui usulan dari beberapa pemikir-pemikir yang muncul di abad 20 awal. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan pada kali ini di dalam seminar memperingati kemerdekaan negara kami. Kami mohon anugerah Tuhan sehingga kami memiliki kepekaan bagaimana seharusnya kekristenan dijalankan di tengah-tengah negara kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong, memimpin, dan memberkati pembahasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, salah satu alasan kenapa Abraham Kuyper itu menjadi liberal di abad yang ke-19 ya, adalah karena dia melihat bahwa gereja-gereja Injili di Belanda tidak mempedulikan politik dan kebangsaan. Kekristenan adalah agama yang private. Kekristenan hanya mengurusi kerohanian dan juga keselamatan dan ke surga. Kekristenan sepertinya tidak ambil peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini benar di dalam tradisi reform di Belanda yang Injili, maupun juga di dalam tradisi Injil yang lain. Yang paling recent adalah, yang paling baru adalah di Afrika Selatan misalnya. Dikeluhkan oleh seorang teolog dari Afrika Selatan yaitu Craig Bartholomew. Dia mengingat betapa besarnya gereja-gereja di reform peduli terhadap keselamatan, Injil, dan keadaan manusia setelah mati. Tapi begitu sedikit mereka mempedulikan kondisi keadilan. Ini sesuatu yang tidak benar, karena Alkitab menuntut manusia berlaku adil dan memperjuangkan keadilan. Nah, jadi ini sesuatu yang dilupakan oleh gereja-gereja. Craig Bartholomew menyatakan kekecewaannya terhadap gereja reform di Afrika Selatan karena mendukung politik apartheid yang memberikan pemisahan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Mereka tidak mengizinkan misalnya orang kulit hitam ikut dalam perjamuan, dan mereka merasa bahwa mereka tidak mencederai kekristenan. Mereka merasa bahwa mereka masih bisa menjalankan teologi reform meskipun mereka memperlakukan sifat yang sangat rasis seperti ini. Nah, ada yang salah dengan kekristenan yang seperti ini. Nah, maka Kuyper menjadi liberal karena dia melihat hanya di dalam tradisi liberal orang Kristen memperhatikan kebutuhan sosial. Ternyata dia salah. Karena liberalisme mementingkan aspek sosial dengan mengorbankan intisari dari kekristenan. Berarti agama liberal bukan agama Kristen. Kekristenan liberal tidak bisa disebut dengan agama Kristen. Oh, mereka peduli terhadap masyarakat. Mereka peduli terhadap masyarakat, tetapi mereka sudah kehilangan esensi dari kekristenan. Maka orang-orang liberal ini sebenarnya adalah orang-orang tak beridentitas yang peduli kepada masyarakat. Nah, Kuyper akhirnya berpacaran dengan seorang Kristen yang Injili, dan ketika dia meminta pacarnya untuk menikah dengan dia, pacarnya menolak dengan mengatakan, saya tidak bisa menikah dengan orang yang belum percaya. Kuyper mengatakan, saya juga Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi perempuan itu mengatakan, enggak, kamu adalah orang yang belum percaya. Sebab kamu belum mempercayai tradisi Kristen yang Injili. Nah, perempuan ini memberikan sebuah cerita Kristen, novel Kristen kepada Kuyper, dan Kuyper membacanya dan dia sangat terharu karena di dalam kisah itu ada seorang yang sudah lama meninggalkan kekristenan akhirnya kembali kepada iman Kristen. Bukan karena argumen Injil, tapi karena suasana ibadah yang kembali dia nikmati.
Dia mengingat kembali masa kecil di mana dia akrab dengan ibadah di dalam kekristenan. Dan akhirnya Kuyper pun mau kembali kepada tradisi agama yang benar. Nah, ini satu kejadian yang membuat dia kembali mengambil iman kepada tradisi Kristen yang ortodoks. Lalu selain pengalaman ini, dia juga mengalami satu kondisi yang cukup unik. Dia menjadi seorang pendeta, dia mengunjungi seorang jemaat, seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu menolak menyalami tangannya. Dia heran, kenapa nggak mau menyalami tangan? Dia mengatakan, karena kamu menyebut dirimu pendeta, tapi kamu nggak percaya Tritunggal. Lalu Kuyper dengan senyum mengatakan, oh iya nggak apa-apa, orang Kristen harus sabar, pendeta harus sabar. Memang banyak orang yang masih kolot, masih kurang rasional, masih percaya doktrin Tritunggal. Itu yang dia pikir. Lalu perempuan ini mengatakan, saya doakan supaya orang kafir sepertimu bertobat. Gitu ya. Ini pendeta dibilang orang kafir. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman ini membuat Kuyper kembali melirik kekristenan yang sejati, dan dia menjadi orang yang percaya kembali ajaran ortodoks. Dia percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dia percaya infallibility of the scripture, dia percaya Allah Tritunggal, dia percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan semua ajaran-ajaran di dalam tradisi ortodoks. Nah, ketika dia kembali kepada ajaran dari tradisi ortodoks, dia menyadari tradisi ortodoks tetap harus mempunyai pemahaman yang bersifat sosial. Tanpa mempedulikan aspek sosial, kekristenan sedang tidak mentuhankan Kristus. Kalau mau tuhankan Kristus, dia harus dituhankan di dalam setiap bidang. Nah, maka Kuyper memulai pengaruh dari Calvinisme. Dia pergi ke Amerika lalu mengadakan lecture on Calvinism, memberikan kuliah tentang ajaran Calvin. Dia mengatakan Calvin bukan hanya seorang teolog, Calvin juga adalah seorang yang membagikan cara pandang hidup. Maka teologi dari Calvin bukan hanya teologi untuk kita mengerti doktrin. Aufi mesti sigap kayaknya ya, kalau saya sudah niat batuk harus di-mute, supaya mixer kita yang mahal itu nggak cepat rusak. Nah, jadi ketika kembali kepada Calvinisme, Kuyper mengatakan Calvinisme bukan hanya sekadar pendirian doktrinal. Calvinisme adalah cara hidup. Nah, ini satu penerobosan yang sangat penting. Kenapa menganut doktrin Calvinisme? Karena saya ingin seluruh hidup saya dijalankan dengan benar. Seluruh hidup itu mencakup apa? Mencakup apapun yang Kristus mengklaim dirinya sebagai raja. Tidak ada satu inci pun dari seluruh keberadaan di mana Kristus tidak menyatakan milikku, gitu ya. Jadi di setiap realm, di setiap keberadaan di mana Kristus adalah raja, di tempat itu dia harus dirajakan, dan dengan demikian kita harus menjalankan apapun yang kita jalankan di dalam kondisi itu hanya untuk Kristus. Nah, ini jadi satu cara pandang yang sangat penting. Dengan demikian kekristenan mengklaim bahwa iman Kristen adalah iman untuk mengatur hidup, mengatur Injil, mengatur pekabaran Injil, mengatur ibadah gerejawi, mengatur doa, mengatur kebenaran firman, mengatur tafsiran atas kebenaran firman, mengatur bagaimana kita melakukan diakonia, mengatur bagaimana kita kerja di kantor, mengatur bagaimana dunia pendidikan harusnya ditata, mengatur bagaimana politik harusnya dijalankan. Seluruh aspek hidup harus dijalankan dengan kekristenan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Tapi Kuyper bukan orang pertama tentunya yang memiliki visi seperti ini. Di dalam abad yang ke-16, orang-orang Puritan di Inggris sudah mempunyai satu cita-cita untuk memasukkan tradisi Calvinis kepada parlemen Inggris. Kenapa mesti masukkan tradisi Calvinis? Karena parlemen Inggris menurut mereka baru menjalankan halfway reformation, reformasi separuh. Mereka belum tuntas di dalam reformasi, dan karena itu mereka melirik kembali kepada ajaran dari tradisi reform di Swiss, lalu mengatakan kita mesti ambil seluruh tradisi ini dan diperjuangkan untuk masuk ke parlemen. Nah, maka mereka berjuang supaya bisa masuk ke parlemen demi menjadikan Inggris dikelola oleh tradisi Calvinis. Lagi-lagi ini berkait dengan doktrin. Bagaimana Inggris harus dikelola? Hanya di dalam Calvinisme. Hal apa yang membuat Calvinisme menjadi begitu unggul? Nah, salah satunya adalah bahwa Calvinisme memberikan penekanan pada pemerintahan yang bersifat demokratis dan adil, dan cara yang mempunyai keseimbangan
antara keadilan dan belas kasihan. Nah itu sebabnya mereka percaya kedaulatan raja harus dibatasi dan parlemen harus mempunyai kemampuan untuk mengadili raja. Kalau raja melakukan kesalahan, sama seperti seluruh anggota parlemen ada di dalam kemungkinan untuk dihukum jika mereka melakukan kesalahan. Nah, saudara, Raja Inggris pada waktu itu melakukan invasi ke Scotland. Dan ini tidak dibenarkan karena ini dianggap sebagai perang saudara. Akhirnya parlemen menuntut supaya Raja Charles, ini Charles yang pertama ya, bukan Charles yang sekarang. Charles yang sekarang sudah nggak lagi dalam kondisi perang seperti waktu itu. Raja Charles memutuskan menyerang Scotland. Lalu parlemen mengatakan ini pelanggaran. Pelanggaran apa? Engkau menyerang orang Inggris sendiri di dalam kerajaan yang sama. Ini sama dengan pengkhianatan. Waduh, ini pertama kali raja dianggap melakukan treason. Akhirnya parlemen memutuskan menjatuhi hukuman mati untuk raja. Raja ditangkap, sebelum ditangkap ada perang dulu antara tentara yang berpihak pada parlemen dengan tentara yang berpihak kepada kerajaan. Dua tentara perang, Inggris terlibat perang saudara. Tapi akhirnya parlemen menjadi makin kuat, dipimpin oleh seorang yang dominan bernama Oliver Cromwell. Nah, Cromwell dengan tentaranya akhirnya berhasil menaklukkan tentara Raja Inggris. Raja Inggris ditangkap dan Raja Inggris akhirnya dijatuhi hukuman mati. Setelah dijatuhi hukuman mati, parlemen makin berkuasa. Lalu John Owen, seorang teolog penting, mengingatkan Oliver Cromwell, hati-hati, godaan iblis bagi kamu sangat besar. Mungkin setelah ini, orang akan menginginkan kamu yang jadi raja. Wah, ternyata John Owen benar. Karena nggak lama kemudian parlemen mengatakan, Raja Inggris sudah nggak ada dan kita nggak mau diperintah oleh penggantinya yang lemah. Oliver Cromwell, maukah kamu jadi Raja Inggris? Lalu Oliver Cromwell mengatakan, saya pikir dulu ya. Dia pikir selama 2 minggu, lalu itu dia jawab, tidak. Saya melanggar perintah Tuhan dan panggilan saya kalau saya jadi raja. Jadi dia menolak. Tapi ketika dia tulis surat kepada John Owen rekannya, temanku yang kamu katakan benar, saya diminta jadi raja tapi saya sudah menolak. John Owen gak mau balas. Loh, dia bingung kenapa John Owen gak mau balas. Akhirnya dia utus seseorang tanya kepada John Owen, kenapa engkau tidak balas surat dari Cromwell, teman baikmu? John Owen mengatakan, saya sudah putus hubungan dengan orang itu. Saya bermusuhan dengan dia dan saya tidak bisa mengampuni dia. Loh, kenapa? Karena dia memikirkan untuk jadi raja. Loh, enggak. Sudah batal, enggak jadi. Tapi dia enggak langsung menolak. Harusnya waktu ditanya langsung menolak. Jadi ini yang Oliver Cromwell lakukan ya. Ditanya, dia bilang saya pikir-pikir dulu. Bagi John Owen, pikir-pikir berarti dia mempertimbangkan jawab iya. Dan ini membuat John Owen membenci Oliver Cromwell. Sampai waktu Oliver Cromwell mati, dia nggak mau datang ke pemakaman. Hati-hati ya, teolog bisa baper. Kalau saudara diminta jadi raja, jangan pikir-pikir dulu, langsung bilang, enggak, itu bukan panggilanku. Gitu ya. Kalau saudara diminta jadi capres, langsung bilang, enggak, itu bukan panggilanku. Meskipun papa saudara presiden, tetap itu bukan panggilan saudara, jangan. Nah maka saudara sekalian, ketika Cromwell akhirnya membuat parlemen menjadi kuat, ini berarti doktrin Calvinis mempunyai peran begitu penting di dalam parlemen. Nah, ini juga yang membuat akhirnya Inggris mempunyai Westminster Standard yang terdiri dari Westminster Confession of Faith, kemudian standar beribadah, dan juga larger dan shorter catechism. Ini semua dibuat di dalam tradisi Calvinis atau tradisi teologi reform. Nah, ini di Inggris di abad yang ke-16. Lalu bagaimana di dalam tradisi Belanda? Sama. Di abad yang ke-17, Belanda menjadi begitu kuat. Salah satu yang membuat mereka kuat adalah karena mereka harus menciptakan daratan. Mereka adalah daerah yang dipenuhi dengan laut dan mereka mesti bikin darat supaya mereka bisa punya tempat tinggal yang cukup. Karena manusia nggak bisa tinggal di laut ya, tentu saudara sudah tahu hal ini. Nggak ada Denny manusia ikan. Yang ketawa umurnya sama dengan saya, yang nggak ketawa masih lebih muda. Nah saudara sekalian, Belanda mempunyai satu kehebatan karena mereka mengetahui bagaimana sistem keuangan bisa diputar. Bagaimana bisa membiayai proyek untuk membangun daratan dari tempat yang banyak lautnya. Caranya adalah dengan kumpulkan uang dulu, perlu pendanaan. Uang didapat dari mana? Dari jual obligasi. Apa itu obligasi? Nah saudara, di dunia perbankan
dari zaman Renaissance sudah mengetahui, orang yang punya uang nggak tentu perlu uang itu saat itu. Sekarang saudara punya 1 miliar di bank, ada yang 1 miliar, mungkin ada yang 5 miliar, ada yang 200 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1 triliun. Yang 1 triliun, janji iman. Nah saudara punya banyak uang yang belum dipakai. Lalu uang yang tidak dipakai ini saudara simpen. Kemudian ada pihak lain yang perlu uang karena segera perlu menjalankan proyek. Lo uang didapat dari mana? Nah, bagaimana kalau uang yang kamu nggak pakai saya pinjam dulu? Enak aja pinjam. Kalau pinjam bayar. Oke, bayar pakai bunga. Nah, ini memang mulai berjalan. Sistem pakai uang dari rakyat yang belum mau dipakai. Ini dipakai oleh Belanda. Maka mereka menjual obligasi, rakyat tadinya ragu-ragu, mereka coba kasih uang, ternyata proyeknya jalan. Sudah jalan, membalikan dengan keuntungan begitu besar. Lalu pemerintah Belanda membayar kembali pokok dari obligasi yang diberikan oleh rakyat dengan bunga. Rakyat kaget, ternyata untung ya invest ke pemerintah. Nah itu sebabnya ketika VOC didirikan, sudah tahu VOC ya? Verenigde Oost-Indische Company. Ini adalah perusahaan dagang sangat besar. Ini konglomerasi terbesar yang bersifat internasional pertama. Ini adalah badan dagang yang diciptakan oleh pemimpin dari 7 provinsi negeri Belanda ya. Lalu bagaimana membiayai VOC? Pakai obligasi. Nah, tapi VOC punya tugas yang sangat-sangat sulit. Mereka harus berlayar jauh ke Indonesia, ke Nusantara ini. Lalu mengalahkan Portugis sebagai yang mendominasi perdagangan rempah-rempah. Wah saudara, kalau pemerintah harus mendikte VOC mesti ngapain, ayo kirim kapal ke sini, ayo lakukan ini. Nggak mungkin bisa karena dulu belum ada WA, belum ada WA call, harus pakai surat. Kalau pemerintah Belanda kirim surat ke Indonesia, balik lagi, itu perlu waktu lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun. Wah kalau begini susah dong ya. Nanti VOC tanya, ini rakyat melawan, perlu diperangi atau jangan? Kirim surat. Lalu suratnya balik, sudah hampir 2 tahun. Orang yang tulis surat sudah dibunuh duluan mungkin. Maka pemerintah Belanda mengatakan, apapun yang kamu putuskan kami setuju. Jadi VOC diberikan kekuasaan untuk dengan absolut mengambil keputusan. Nah VOC ini jadi proyek yang sangat mengagetkan dunia. Karena mereka kirim armada mereka ke 9 titik dari tempat-tempat yang dijajah oleh Portugis dan Spanyol. 2 titik di Amerika Latin, kemudian 2 titik di Afrika, dan sisanya adalah di Asia. Mereka kirim kapal-kapal mereka. Mereka lakukan perang, dan di dalam beberapa tahun, mereka merebut 9 tempat di 3 benua. Ini sebenarnya perang dunia awal sebelum ada perang dunia di abad 20. Mereka dengan glorious menaklukkan Spanyol dan menaklukkan Portugis. Dan ini yang lebih unik, mereka belum secara resmi merdeka dari Spanyol. Mereka menyerang Spanyol dari selatan dan mengalahkan armada Spanyol. Nah, ini uniknya ya, yang menjajah siapa, yang dijajah siapa. Nanti kalau Spanyol mengalami kerugian ditanya, kamu rugi kenapa? Kalah perang. Kalah perang dengan siapa? Dengan Belanda. Loh bukannya Belanda kamu jajah? Secara de jure sih iya. Terus gimana faktanya? Gak tahu tuh mereka kaya bisa bikin kapal begitu banyak. Kenapa mereka bisa kaya? Kayaknya jualan obligasi. Wah ini yang membuat Belanda jadi unggul ya. Kemampuan untuk rekrut uang banyak-banyak dari rakyat. Dan rakyat percaya. Karena selama ini mereka persembahkan uang, bukan persembahkan, sorry, invest uang. Mereka tidak pernah rugi, malah untung. Nah itu sebabnya Belanda menjadi sangat kuat dan mereka begitu dominan. Nah begitu mereka sudah dominan, VOC menjadi badan dagang. Tapi kemudian orang-orang reform di Belanda mulai pikir, ini kok cuma jadi badan dagang. Kenapa nggak jadi badan misi sekaligus? Nah mereka mau kekuatan dari teologi reform masuk ke parlemen. Mereka berjuang sampai akhirnya teologi reform diterima di parlemen. Setelah itu parlemen langsung memerintahkan VOC harus membawa misionaris, harus mendukung misionaris, harus membiayai gereja. Nah ini yang jadi kewajiban dari VOC. Saudara, setiap kali penginjilan direndengkan dengan kepentingan politik selalu kacau. Nah ini yang belum diketahui pada waktu itu. Jadi parlemen Belanda menyetujui perlunya iman Kristen di dalam tradisi Calvinis untuk masuk. Jadi Inggris menyadari teologi reform perlu. Belanda menyadari teologi reform perlu. Kuyper menyadari teologi reform perlu. Teologi reform perlu untuk apa? Untuk kehidupan berbangsa. Ada apa sih di teologi reform? Sehingga 3 kelompok negara Inggris
kelompok negeri Belanda, dan juga pikiran dari Abraham Kuyper. Kenapa dari 3 contoh ini teologi reform diperjuangkan untuk masuk publik? Jawabannya sangat unik. Nah, ini satu jawaban yang menjadi tesis di dalam seminar hari ini, yaitu bahwa teologi reform adalah teologi yang paradoks. Di satu sisi mendominasi seluruh aspek hidup, di sisi lain selalu bertindak dan dikembangkan dari kelompok atau dari sudut pandang periferial, sudut pandang pinggiran. Teologi reform nggak pernah dirumuskan di dalam keadaan sebagai yang berotoritas. Teologi reform dikembangkan di dalam kondisi sebagai yang tidak pegang kuasa. Ketika Calvin merumuskan teologi, dia tidak bisa punya wewenang untuk memutuskan sendiri karena dia bergantung pada Dewan Kota Geneva. Dewan Kota Geneva dalam hal agama tidak bisa memutuskan sendiri karena mereka mesti mendapatkan restu dari sinode yang ada di Bern ataupun juga di Basel secara gereja dan juga secara politik. Nah, berarti teologi reform tidak pernah dirumuskan dari atas. Nah, kalau kita telusuri sejarah ke belakang, teologi Kristen memang tidak pernah dirumuskan dari pihak penguasa. Teologi Kristen dirumuskan oleh para tokoh perjanjian baru, oleh para rasul dan oleh para pengajar. Dan mereka bukan pemimpin secara politis. Mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh pihak lain. Mereka adalah orang-orang minoritas. Dan dari kondisi minoritas, mereka merumuskan teologi mereka. Tradisi reformasi juga tradisi minoritas. Orang reform ketika baru awal berkembang adalah kelompok minoritas. Mereka berusaha merumuskan teologi dari sudut pandang minoritas, tapi teologi ini adalah teologi yang membahas secara utuh dan menyeluruh. Nah, ini jadi aspek yang sangat penting. Kekristenan tidak boleh menjadi identik dengan kekuasaan politik di bumi. Kekristenan tidak boleh identik dengan kepemimpinan yang secara politis menguasai seluruh bangsa. Tapi kekristenan tidak boleh mendominasi seluruhnya secara pikiran. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat kuat. Menguasai secara pikiran, tapi tidak secara kekuasaan. Menguasai dan mempengaruhi seluruh bidang, tapi bukan dengan prinsip kekuasaan. Nah, kalau hal ini kita tidak mengerti, akhirnya kita perjuangkan supaya kekristenan menjadi penguasa. Dan ini salah. Banyak orang mengatakan, ayo coba kita minta supaya ada gubernur Kristen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pemerintah menyetujui semua acara kita, nanti izin jadi gampang dan lain-lain. Saudara, kita tidak mau pemimpin Kristen untuk membuat kekristenan menjadi dominan sebagai penguasa. Kita mau kekristenan selalu berpikir dari kelompok minoritas. Selalu berpikir dari sudut pandang rakyat yang minoritas. Tapi selalu mempunyai ambisi untuk mempengaruhi seluruh bagian. Nah, inilah sebabnya kenapa teologi reform sangat penting, dan Kuyper yang menyadari pentingnya ini mengatakan bahwa teologi reform adalah life system. Sistem hidup, bukan cuma sekadar doktrin. Nah, jadi saudara, kenapa sih kita perlu belajar doktrin? Karena kalau tidak, saudara akan mengganti sistem hidup saudara dengan ideologi yang bukan dari kitab suci. Banyak negara di abad 19 mengganti semangat dari teologi reform dengan semangat ideologi. Prancis memulai dengan revolusi Prancis, ini yang akhirnya ditolak oleh Kuyper. Revolusi Prancis membuat raja hilang, dimatikan, dan sistem kerajaan di Prancis diganti menjadi sistem demokrasi. Menjadi sistem di mana raja tidak boleh berkuasa. Tidak ada yang dominan sebagai monark yang mempunyai kekuasaan. Lalu setelah itu orang Prancis mengatakan ideologi kami adalah kebebasan, adalah persaudaraan, adalah kesetaraan. Kita mau ada kebebasan, kita mau ada persaudaraan, kita mau ada kesetaraan. Kesetaraan, persaudaraan, kebebasan. Ini ideologi. Ideologi yang dijalankan oleh seluruh rakyat Prancis. Tapi apa artinya persaudaraan? Artinya kita mesti akrab satu sama lain. Apa artinya kebebasan? Artinya apa yang saya mau lakukan tidak usah dilarang oleh siapapun. Apa artinya kesetaraan? Artinya tidak ada yang boleh atur saya. Akhirnya Prancis begitu kacau dengan segala macam kelompok-kelompok yang berkuasa, mandiri, lepas dari pemerintah. Akhirnya orang Prancis mengatakan, wah kalau gini caranya revolusi Prancis berakhir buruk. Itu sebabnya ketika Napoleon Bonaparte
Dia sebenarnya seorang Korsika ya, bukan Prancis. Dia menjadi jenderal, lalu dia memimpin seluruh Prancis. Dia mendeklarasikan diri sebagai kaisar baru dari Prancis. Begitu banyak orang Prancis memuji dia. Dan mereka mengatakan kami perlu Napoleon. Karena Inggris sekarang jadi kuat di bawah kepemimpinan yang solid. Dan kita nggak punya pemimpin yang kuat. Maka mereka mendewakan munculnya Napoleon. Supaya Inggris bisa diimbangi oleh Prancis. Dan Inggris tidak menjadi dominan karena Prancis dikuasai juga oleh pemimpin yang hebat seperti Napoleon. Jadi mereka mengatakan, ternyata persaudaraan, ternyata kondisi di mana kita mendapatkan keadaan bebas, ternyata kondisi di mana kita semua setara tidak bisa dijamin keadaannya. Akhirnya Napoleon muncul dan mereka kompromi dengan ideologi mereka. Lalu bagaimana dengan ideologi-ideologi yang muncul belakangan? Ideologi yang menyatakan kebebasan untuk berkarya menghasilkan uang. Ideologi yang bersifat liberal. Ideologi yang bersifat kapitalis. Siapa yang punya kemungkinan untuk untung silakan dengan kekuasaan, dengan kekuatan mendominasi pasar dapat keuntungan. Silakan siapa cepat dia dapat. Siapa pintar dia kaya. Siapa lihat peluang memanfaatkan dia unggul. Ini sistem dari kapitalis membuat marah seorang bernama Karl Marx. Dan dia mengatakan negara yang dikuasai oleh sistem serakah tidak pernah bisa berjalan adil. Orang yang kuat secara keuangan akhirnya mendapatkan kemungkinan untuk makin kaya dan makin kaya. Sedangkan orang yang tidak punya kuasa, yang suaranya tidak mungkin didengar, mau menangis pun tidak ada yang perhatikan, mau berseru pun gak ada yang peduli. Kalau begitu, mesti ada kondisi yang benar. Apa itu kondisi benar? Kondisi benar adalah orang tidak boleh punya harta. Tidak boleh punya kepemilikan pribadi. Semua dimiliki bersama. Nah, ini menjadi sistem yang berkembang di dalam tradisi komunis. Negara-negara komunis selalu punya ideologi yang kompromi. Karena pemimpin-pemimpin partai komunis menjalankan keserakan lebih besar daripada tradisi kapitalis. Kelompok kapitalis merusak karena kekayaan didewakan. Sedangkan kelompok komunis merusak karena yang jadi pemimpin mengatakan meskipun kami cuma sementara memimpin, tapi kami akan memastikan tidak ada orang punya harta pribadi. Loh, kalau tidak ada orang punya harta pribadi, kenapa petinggi-petinggi partai begitu kaya? Oh, itu hal lain, ini sementara. Nanti akan masuk utopia, di mana semua orang dengan bebas mempunyai harta bersama, tidak ada yang pusing, dan tidak ada yang harus kerja. Semua punya kebebasan, menjadi otentik, bebas, dan mempunyai kondisi yang sifatnya free. Kondisi yang tidak dikacaukan oleh keharusan bekerja. Nah, ini cuma mimpi. Manusia terus punya ideologi-ideologi pengganti sebuah negara. Akhirnya kita tidak lagi terbiasa dengan tradisi Kristen yang solid menjadi bagian dari ideologi. Nah, lalu kita loncat ke dalam kondisi ketika Indonesia akan merdeka. Saudara, di abad yang ke-20, bagian awal, di tahun sekitar 1900 belasan sampai 1920-an, terus sampai 1928, ada kesadaran kebangsaan di tengah-tengah orang-orang muda di Indonesia. Orang-orang mulai merasa, saya di Jawa, saya satu loh dengan orang-orang di Sumatera. Yang di Sumatera mengatakan, kami di Sumatera juga merupakan saudara dari mereka yang ada di Maluku. Nah, ini perasaan kebangsaan mulai muncul. Lalu satu orang misionaris bernama Hendrik Kramer. Ini misionaris yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Banyak misionaris tidak membahas tentang kemerdekaan. Karena mereka menganggap tugas saya cuma memberitakan Injil, selesai. Saya tidak harus bersuara mengkritik pemerintah yang sifatnya tidak adil. Nah, maka misionaris Belanda tidak kritik pemerintah Belanda. Waktu mereka mengadakan semua aturan-aturan yang kejam. Waktu mereka memaksa banyak rakyat tanam tanaman dengan hasil yang menguntungkan. Tapi tidak memikirkan tanaman untuk keperluan makan dari orang-orang di Indonesia. Setelah pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ini, adakah misionaris yang protes? Kalaupun ada, tidak tercatat. Semua tidak peduli. Negaraku negara Belanda tidak adil kepada rakyat Indonesia. Tapi tugasku membawa jiwa ke surga. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tutup mata terhadap ketidakadilan. Tuhan tidak peduli berapa serius kita di dalam Injil jika kita tidak pernah mau mengerti hati Tuhan yang membenci penindasan. Nah, itu sebabnya Hendrik Kramer menjadi misionaris yang unik.
Karena dia mengatakan, supaya kekristenan di Indonesia tidak dipengaruhi oleh barat, tidak ikut-ikut sistem barat, tidak ikut pola barat, maka Indonesia mesti merdeka. Ini kalimat dari Kramer. Indonesia mesti merdeka supaya kekristenannya menjadi murni bagi Indonesia. Apa itu kekristenan murni? Berarti mengakui tradisi sebelumnya, tapi mengekspresikannya dengan cara yang sesuai untuk konteks. Nah, ini sesuatu yang Hendrik Kramer mulai tawarkan, yaitu bagaimana kita punya konten yang bersifat tradisional, tapi ekspresi yang diperlukan secara unik. Ekspresi dari teologi reform di Indonesia beda dengan ekspresi yang diperlukan di Amerika atau di Eropa. Amerika perlu ekspresi teologi yang seperti apa, belum tentu cocok dengan di Indonesia. Ekspresi teologi yang dijalankan di Eropa belum tentu cocok di sini. Wah, kalau begitu teologi mesti kita ubah. Orang Amerika percaya Tritunggal, Indonesia jangan. Bukan. Kita ambil seluruh konsep Injil, seluruh pengertian teologi yang benar, tapi mengekspresikannya dengan unik. Nah, ini yang Kramer harapkan. Saya bisa kutip ya dari Kramer. Dia menulis di dalam majalah The Opwekker. Maaf kalau ada yang ngerti cara ngomong Belanda ya. The Opwekker, apakah saya ngomongnya benar atau enggak. Saya cuma tahu pokoknya kalau G jadi H gitu ya. Lain-lain saya kurang tahu. Nah, dia menulis menyambut gembira semangat kebangkitan nasional di Indonesia. Dia mengatakan semangat kebangkitan nasional, budaya dan politik di kalangan Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mari rekan-rekan para pekabar Injil menyadari kenyataan hidup dalam masyarakat agar bisa memberitakan Injil secara tepat. Biarlah ada pendidikan Kristen, biarlah ada emansipasi Kristen Nusantara. Bukan inferior di bawah agama lain di Nusantara, bukan inferior dibandingkan agama Islam, Buddhis, Hindu, dan lain-lain. Dan juga bukan inferior di bawah kekristenan Barat. Kekristenan di Indonesia tidak lebih rendah dari kekristenan di Belanda. Kekristenan di Indonesia tidak lebih rendah dari agama Islam, Buddhis, atau yang lain. Nah, ini yang ditulis oleh Kramer. Kemudian perkembangan ini juga menjadikan orang-orang Indonesia mulai berpikir, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengharapkan kemerdekaan dan berpartisipasi dengan kekristenan kita. Saya mengutip dari seorang pemikir dari Sulawesi Utara, Bapak Samratulangi. Dia mengatakan agama harusnya diletakkan di latar belakang, tetapi agama harus mengambil seluruh komitmen hati. Sehingga ketika ditaruh di latar belakang tapi dengan seluruh komitmen hati, waktu agama kita diekspresikan, dia tidak membedakan antara siapa orang Islam, siapa orang Kristen, siapa orang Hindu, siapa orang Buddhis, siapa orang agama apapun. Sebab kelompok-kelompok yang memakai cap agama untuk dilakukan di dalam ekspresinya, akhirnya mengorbankan kebersamaan. Tapi kelompok Kristen yang melebur di dalam kelompok yang besar akan menjadi kelompok yang mempunyai reaksi politik menuju kepada suatu kebersamaan. Jadi dia menekankan bahwa asas kesatuan Indonesia ini tidak berarti semua orang punya prinsip yang sama di dalam hati. Asas persatuan Indonesia berarti semua orang dengan komitmen teologinya mengusahakan dengan sekuat-kuatnya bagaimana pikiran dari komitmen teologi itu berguna untuk kesatuan dan perkembangan sebuah bangsa. Ini berarti saudara jadi orang Kristen gak boleh cuma pikir bagaimana orang Kristen maju. Kalau saudara berpikir bahwa orang harus bebas beribadah, jangan cuma pikir bebas beribadah untuk agama sendiri. Agama Kristen harusnya boleh diizinkan bikin gereja, tapi agama lain jangan. Ini sistem yang picik dan tidak cocok untuk semangat kebangsaan. Demikian orang yang beragama mengatakan, demi agamaku, silakan bikin aturan yang menguntungkan. Tapi biar agama orang lain dirugikan lewat peraturan yang ada. Ini bukan semangat kebangsaan. Saudara, bangsa kita kalau tidak dibangun dengan semangat kebangsaan akan menjadi bangsa yang picik, menjadi bangsa yang rasis, menjadi bangsa yang membeda-bedakan agama dan akhirnya berlaku tidak adil, dan ketidakadilan lagi-lagi memancing murka Tuhan. Jangan hidup di tengah-tengah bangsa di mana sumbangsi kita hanya membuat Tuhan murka kepada bangsa ini. Nah, itu sebabnya di dalam perkataan Samratulangi, kamu punya komitmen agama yang kuat, tapi ketika engkau mengekspresikannya, engkau mengekspresikannya demi suatu kebersamaan. Kemudian Sultan Gunung Mulia, ini juga satu pemikir yang sangat penting karena menekankan tentang
pentingnya anak-anak muda untuk tidak berpolitik tapi menjadi murid yang belajar. Nah, dia mengatakan keheranannya. Anak-anak Bumi Putra kaum Kristen itu tidak punya guru yang baik. Saya memparafrasekannya. Dia mengatakan karena leader-leader politik dari anak-anak muda adalah politikus. Lalu mereka merekrut anak-anak muda untuk berpartisipasi, bukan untuk belajar. Nah, bagaimana bangsa kita bisa punya kekuatan kalau anak-anak muda diterjunkan sebagai praktisi, tapi tidak masuk di dalam kehidupan sebagai pembelajar sejati. Saya pikir ini sangat berhikmat ya. Banyak orang mengatakan, ayo anak muda kita libatkan. Libatkan apa? Libatkan supaya punya peran. Masih muda sudah punya peran. Masih muda sudah berpolitik. Masih muda sudah demo. Tapi mereka tidak menjadi pembelajar. Akhirnya mereka tidak punya konsep, mereka tidak mengerti kerangka berpikir, dan mereka tidak tahu apa yang harus diperjuangkan. Saya kalau ingat tahun 98 orang demo, di mana-mana ada demo ya, dan selalu hal yang saya dapat adalah demo itu nggak pernah jelas. Karena speakernya jelek. Jadi kalau saudara komplain soal sound system di GRI Karawaci, saudara belum pernah dengar orang demo sih ya. Mereka demo itu seperti gini. Apa sih tuntutannya kita nggak tahu. Nah saudara, Todung Sultan Gunung Mulia, Todung Sultan Gunung Mulia mengatakan, biar anak-anak muda kaum Kristen Bumi Putra punya guru yang membuat orang-orang mengerti apa itu kekristenan. Sehingga orang Kristen di Indonesia bukan hanya perkakasnya orang Eropa, bukan hanya alat dari orang Eropa, tapi menjadi orang-orang yang punya pikiran yang berguna bagi bangsa ini. Jangan suruh mereka banyak terlibat di dalam praktek tanpa menyuruh mereka terlibat banyak di dalam pola pikir. Nah ini pentingnya, anak muda belajar dulu lah. Saudara mengatakan, saya mau terlibat, saya mau punya pengalaman. Nggak ada gunanya punya pengalaman jika engkau tidak terbiasa belajar. Biasakan penuhi pikiranmu dengan teori yang terbaik dari kemanusiaan yang pernah ada. Dan teori terbaik apa ya? Salah satunya teologi reform. Nah itu sebabnya dari pandangan dari Gunung Mulia diingatkan, biarlah anak-anak muda kita tidak sibuk mendirikan partai anak muda, tapi sibuk mengelola diri untuk mengerti apa yang harus diperjuangkan, dan setelah mengerti, silahkan berpartai. Nah itu kira-kira yang dia mau tekankan. Yang berikutnya adalah dari Yohanes Leimena. Dia mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang perlu ada agama Kristen yang berseru di jalan-jalan raya. Perasaan kebangsaan harus dilakukan dengan sumbangsih. Jadi dia mengatakan bagaimana orang Kristen bisa mempunyai kekristenan yang bersuara di jalan-jalan raya. Nah ini dia tidak maksud bahwa kita mesti teriak-teriak di jalan raya baca Yohanes 3 ayat 16, bukan. Tapi yang dia maksudkan adalah Kristus. Dia mengutip seorang bernama Stanley Jones di sini. Kristus ada di jalan raya, di tempat-tempat terpopuler di dunia ini. Kristus memimpin perkembangan di Inggris. Kristus memimpin perkembangan di Belanda. Kristus harus memimpin perkembangan di Indonesia. Nah berarti negara ini mesti mempunyai agama Kristen yang harus diketahui bahwa ketika dia disuarakan dan ketika dia didengarkan, siapa yang tinggal di negara ini akan punya harapan. Nah jadi saudara, suara orang Kristen harus suara yang membuat orang mulai sadar, iya ya, kalau iman Kristen ini dijalankan, saya akan senang loh. Saya akan mengalami kondisi lebih baik, meskipun aku bukan orang Kristen. Saya senang sekali ketika khotbah ada satu orang di gereja kami yang belum Kristen. Tapi dia mengatakan, Pak, yang Bapak khotbahkan sangat super buat saya. Sangat-sangat luar biasa. Apakah ini memang pemikiran Kristen yang ada di mana-mana? Saya mengatakan ini pemikiran Kristen dari Alkitab. Lalu dia mengatakan kalau begitu, harusnya pemikiran Kristen dominan dimanapun. Wah saya dengar ini, saya terharu ya. Karena biasanya orang kalau salamin hamba Tuhan, demi kesopanan bilang, thank you Pak khotbahnya memberkati. Tapi begitu ditanya memberkati dalam hal apa? Nggak tahu. Khotbah Bapak hari ini luar biasa apa? Luar biasa kurang dimengerti gitu ya. Tapi orang ini mengatakan setelah dengar khotbah baru saya tahu, kekristenan harus diberlakukan di mana-mana. Saya belum Kristen, tapi dia mengatakan saya ingin yang Bapak khotbahkan diberlakukan di pemerintah, diberlakukan di sekolah, diberlakukan di kantor saya. Nah ini yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Leimena. Biarlah ada seruan Kristus di tengah-tengah jalan dari negara kita, sehingga orang sadar
untuk menjalani jalan bangsa ini ke depan. Kita perlu prinsip Kristen. Tapi mereka belum Kristen, nggak apa-apa. Kita harap mereka mau mempertimbangkan jadi Kristen. Tapi kalaupun tidak, mereka tetap mempunyai hak di hadapan Tuhan untuk hidup sebagai warga negara yang diperlakukan adil, yang diperlakukan sepantasnya. Dan disinilah kekristenan harus bersuara. Nah, saudara, ini dari Yohanes Lemena. Terakhir saya kutip dari Amir Syarifuddin. Dia mengatakan, orang-orang Kristen harus berdiri di samping orang-orang Islam, orang-orang Buddhis, orang-orang Hinduis, dan orang-orang agama lain yang mencintai nasionalisme. Mereka tetap harus hidup dari visi dan ideologinya sendiri. Jadi nggak bisa di-blend. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berdiam diri, kita harus menuntut tempat kita yang sah. Bagaimana ideologi kita bisa dirumuskan? Di tempat mana kita harus menyatakannya? Dan di mana letak kekhasan visi Kristen? Harus masuk ke dalam pabrik. Nah, ini yang ditekankan bahwa dalam berpolitik orang Kristen tidak boleh tidak menyerukan visi Kristen. Tapi mirip dengan apa yang kita sudah bahas tadi, visi Kristen harus visi yang memberkati semua. Bukan cuma visi untuk kelompok sendiri. Nah, saya percaya bangsa kita adalah bangsa yang mendapatkan begitu banyak anugerah dari Tuhan. Tuhan mengirimkan misionaris-misionaris yang baik. Dari misionaris-misionaris yang paling dianggap dipakai Tuhan sangat besar. 2 atau 3 itu ada di Indonesia. Ini negara dicintai Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kekristenan bersumbangsih di dalam cara yang sangat-sangat limpah. Sekarang saya percaya ke depan, yang akan memberikan pengaruh besar bagi bangsa ini, bukan kekristenan tanpa tradisi. Karena kalau kita telusuri dari pembahasan saya, nggak ada tradisi Kristen yang tidak berguna jika tradisi itu kembali ke Alkitab. Tapi kekristenan tanpa tradisi nggak mungkin memberikan sumbangsi. Sekarang kalau saudara tanya, kira-kira pemerintah kita perlu masukan dari agama Kristen atau tidak? Kita akan jawab, iya. Nah, sekarang saudara boleh tanya, saudara bisa tanya begini. Kalau negara ini perlu pola pikir Kristen, kira-kira dari teologi mana yang paling mungkin untuk memberikan sumbangsi? Nah, maka saudara, Tuhan memberikan anugerah kembali. Ada gerakan reform Injili. Apakah iman Kristen kita adalah kepanjangan tangan dari kekristenan Eropa? Bukan. Apakah ekspresi Kristen di Amerika, ekspresi Kristen di Eropa akan sama dengan ekspresi Kristen di Indonesia? Konsep, pemikiran, tradisi sama, tapi ekspresi pasti beda. Dan saudara, kita bersyukur ya, karena Tuhan bangkitkan Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong saya pikir menggenapkan apa yang tadi kita bahas, yaitu kekristenan Indonesia. Kekristenan yang ekspresinya tidak harus ikut-ikut Barat, tidak harus ikut-ikut Amerika dan Eropa, tapi kekristenan yang melanjutkan konsep berpikir dan pengakuan iman yang juga ada di Barat. Nah, maka saudara sekalian, kita ini sedang ada di dalam kondisi yang diberkati. Bukan hanya di dalam kebangunan rohani secara spiritual, tapi juga kebangunan di dalam sumbangsi kepada bangsa. Berapa banyak anak-anak muda yang sekarang sudah mulai diberkati dengan pola pikir Kristen. Saudara pikir anak muda itu nggak ada guna? Saudara pikir anak-anak muda cuma bisa kasih persembahan kecil untuk gereja sekarang? Tapi 10, 15, 20 tahun lagi, mereka yang akan menggenapi apa yang diharapkan oleh bapak-bapak pemikir di dalam negara kita. 15, 20 tahun lagi, mereka yang akan mewujudkan sumbangsi pikiran Kristen di tengah-tengah kehidupan sosial. Nah, itu sebabnya kita sangat berat hati kalau lihat anak-anak muda dikacaukan dengan kekristenan yang tidak jelas. Dan kita ingin berjuang dengan sungguh-sungguh untuk anak-anak muda mengerti kekristenan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian mereka bisa membangun negara ini samping bersisi, bersinambungan bersama dengan orang-orang dalam tradisi agama lain demi kepentingan bersama. Nah, ini yang kita lihat di dalam tradisi Kristen. Itu sebabnya di dalam teologi reform ada 4 hal yang membuatnya menjadi pola pikir bagi kehidupan. Yang pertama adalah tradisi reform adalah tradisi pinggiran yang mempunyai pola pikir yang bersifat dominan. Bahaya kalau tradisi reform adalah tradisi dominan dari pemimpin dan penguasa. Tradisi Kristen kalau dirumuskan oleh penguasa selalu berpihak kepada penguasa. Selalu menguntungkan orang-orang yang sudah menjadi penguasa. Tapi tradisi Kristen bukan tradisi dari penguasa. Tradisi Kristen menuntut untuk didengar oleh semua orang, tapi dirumuskan dari pinggir. Yesus Kristus yang mendirikan kekristenan bukan pemimpin agama,
Dia ditolak ketika dia masuk Yerusalem. Dia ditolak sebagai orang yang layak untuk berbicara di bait suci. Dia ditolak sebagai orang yang mengajar pengajaran yang sesat. Dia bukan orang di dalam inti dari kepemimpinan agama. Dia juga bukan orang yang inti di dalam politik dunia. Tapi pengajarannya adalah pengajaran yang mendominasi. Mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Mulai dari yang paling pintar sampai yang sederhana. Pikirannya mendominasi semua. Dan dari Kristus, gereja Tuhan terus ada di dalam sisi minoritas, tetapi terus bersuara untuk mempengaruhi mayoritas. Nah, ini hal pertama. Teologi reform selalu melihat dari sudut pandang minoritas, tapi selalu mengklaim keberhasilan bagi mayoritas. Yang minoritas, ini dari pendeta Stephen Tong ya, akan berhenti jadi minoritas kalau mereka pikirkan kepentingan mayoritas. Saya pernah tegur satu orang pemimpin dari persekutuan mahasiswa. Waktu saya tanya, biasa ibadah di mana? Kami ini minoritas. Kami susah dapat tempat. Kami ini cuma minoritas. Saya mengatakan, kamu minoritas atau enggak, itu enggak ditentukan oleh kamu dapat tempat atau enggak. Kamu minoritas atau tidak, itu tidak ditentukan oleh kamu mampu merumuskan aturan atau tidak. Kamu minoritas atau tidak, itu ditentukan. Kamu mampu berpikir demi kepentingan mayoritas atau tidak. Kalau yang kamu sumbangsikan berguna bagi banyak orang, kamu saat itu berhenti jadi minoritas. Nah, inilah kekristenan dan inilah teologi reform. Yang kedua, teologi reform adalah teologi yang sangat-sangat fleksibel di dalam ekspresi, tapi sangat ketat di dalam pengakuan iman. Teologi reform tidak mengkompromikan pengakuan iman, tapi mempunyai kelincahan kontekstual. Ini sesuatu yang sangat unik di dalam tradisi reform. Tidak mengkompromikan inti ajaran, tapi mempunyai kepekaan untuk melihat bagaimana dia seharusnya diekspresikan di dalam cara Tuhan. Hal yang ketiga, tradisi reform adalah tradisi yang menekankan tentang Injil di dalam aspek yang bersifat anugerah khusus dan kebenaran umum yang diperlakukan di dalam mandat budaya dan wahyu dan penerapan umum. Jadi tradisi reform punya dua ekspresi. Yang pertama bagi kelompok yang percaya, yaitu bagi gereja Tuhan. Tapi yang kedua adalah bagi khalayak umum. Kita punya pikiran yang berlaku baik bagi kelompok kita sendiri yang sudah percaya, maupun untuk jadi berkat bagi mereka yang bukan Kristen. Lalu yang keempat, tradisi reform adalah tradisi yang memulai dari kesulitan, tapi yang mengharapkan kebangkitan. Tradisi reform bukan tradisi yang berpuas dengan kondisi baik sebagai starting point. Tradisi reform adalah tradisi yang paling akan menyala terang kalau dia dimulai dinyalakan di dalam kegelapan. Tradisi adalah tradisi yang paling kelihatan sumbangsinya kalau dimulai di tempat yang paling kacau. Saudara, Tuhan tidak memulai tradisi reform di tempat yang aman. Tuhan memulainya di Prancis, lalu dilanjutkan di Swiss, di tempat yang kacau, di tempat di mana pemimpin yang berpihak bukan kepada Protestan, berani menggantung, memenggal, dan membakar orang karena perbedaan agama. Ini sesuatu yang sulit, tapi akhirnya Tuhan izinkan berkembang. Tradisi Puritan berkembang di dalam himpitan dari pemimpin yang haus darah mau menghabisi kelompok-kelompok yang berteologi reform. Di Belanda mereka didesak, lalu mereka kumpulkan uang dari kantong meskipun mereka sendiri sudah miskin untuk bisa membangun kapal. Lalu setelah jadi kapal yang disebut Mayflower, mereka pergi ke Amerika, mulai kehidupan baru sebagai pilgrim, sebagai orang-orang beriman reform yang memulai kehidupan baru di negara yang baru. Nah saudara, maka Indonesia perlu teologi reform. Dan orang reform perlu melakukan sumbangsi publiknya. Biarlah ini menjadi dorongan bagi kita untuk makin serius di dalam pekerjaan kita. Juga makin serius di dalam mempelajari kerangka berpikir dari teologi kita yang sangat-sangat berperan di dalam cara hidup. Calvinism adalah hidup yang dipraktekkan, bukan cuma sekadar teori. Demikian dikatakan oleh Kuyper. Nah, dengan demikian harap kita benar-benar mau belajar, benar-benar mau diperbaiki kerangka berpikirnya, supaya mengerti bagaimana Kristus menjadi raja di seluruh bidang hidup kita, dan negara kita mendapat berkat darinya. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Sampai di sini pembahasan kita, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Kita punya 15 menit atau 10 menit lah untuk tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, pimpin kami berjuang bagi bangsa ini. Kami sudah berjuang dengan apa yang kami tahu di dalam tugas, pekerjaan, dan sumbangsi kami di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan pikiran yang penting ini, kami mau lebih lagi bersumbangsi.
Tuhan sudah memberkati negara kami, berkatilah negara kami di dalam tahun-tahun ke depan melalui sumbangsi kami orang-orang Kristen. Tolong kami mengerti bagaimana berkorban, bagaimana berbagian, bagaimana berhikmat, bagaimana berjuang bagi bangsa kami demi kemuliaan Tuhan. Biarlah keadilan-Mu, kebenaran-Mu dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang punya pertanyaan bisa lewat Slido dan harap kita bisa menjawabnya. Nah, saudara, sambil saudara mengirimkan pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali pentingnya ikut speak. Tadi kita sudah lihat bagaimana teologi reform menjadi sistem hidup, bukan cuma sekadar doktrin. Maka belajarlah di speak. Jangan abaikan speak. Jangan tidak ikut. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Biarlah saudara dan saya satu di dalam niat berjuang dan juga di dalam kerangka berpikir yang limpah. Ini pesan saya, yang belum beli tiket silakan beli, yang sudah beli silakan datang. Tuhan memberkati. Injil konsen keselamatan jiwa. Reform mau semua aspek termasuk politik. Jadi reform Injili aktif penginjilan secara institusi dan jemaat didorong secara pribadi ke politik. Bukan. Jemaat didorong untuk hidup terlibat. Ini ingat, life system. Saudara yang berpolitik, berpolitiklah. Saudara yang mengajar, mengajarlah. Saudara yang berbisnis, berbisnislah. Tapi jangan lupa, semua ini adalah bagian untuk mempraktekkan kerangka berpikir reform. Kerangka berpikir dipraktekkan dalam penginjilan. Kerangka berpikir dipraktekkan di dalam dunia pendidikan. Kerangka berpikir dipraktekkan di dalam dunia bisnis. Ini yang terjadi. Bisakah negara hidup dengan sebuah ideologi yang salah? Pasti enggak. Mungkinkah tradisi reform menjadi pengaruh besar di dalam ideologi dari sebuah negara? Bukan saja mungkin, tapi harus. Kita tidak mau ganti ideologi negara ya. Tapi kita mau bahwa ideologi yang kita anut itu dipengaruhi oleh cara berpikir yang juga dari kekristenan. Karena negara kita adalah negara yang berdiri dan berlanjut di dalam sumbangsi pikiran agama. Baik dari agama Islam, agama Kristen, Buddhisme, Hinduisme, dan agama-agama lain yang ada di tengah-tengahnya. Intinya adalah teologi reform mengharapkan saudara utuh di dalam melihat hidup. Jangan cuma lihat satu aspek dan abaikan aspek yang lain. Dalam konteks kebangsaan, contohnya kita harus dukung juga tempat pendirian ibadah agama lain. Maka peran orang Kristen, apa cukup hadirkan Christian value saja di publik? Bukan ya, life system. Life system berarti saudara perlu belajar kerangka berpikir mengenai bidang-bidang yang ada. Saudara tukang masak, saudara mulai berpikir, apa sih life system dari kekristenan di dalam bidang memasak? Ini perlu ada. Saudara hidup berbisnis perlu memikirkan hal ini. Di dalam dunia pendidikan perlu pikir hal ini. Jadi ini namanya menghadirkan cara baru untuk menjalankan melalui cara berpikir Kristen. Apakah hanya value? Bukan hanya value, termasuk juga di dalam praktek dan juga di dalam niat, di dalam mengembangkan diri, di dalam kelimpahan yang kita sendiri rasakan dan kelimpahan yang orang lain juga rasakan. Kalau tidak perlu membuat partai anak muda, wah ini nggak memperhatikan. Saya baru bilang, kutip dari siapa tadi? Dari Gunung Mulia ya. Dia mengatakan setelah orang Kristen muda belajar, silakan dirikan partai politik. Itu yang dikatakan. Bagaimana anak muda? Ini bukan tidak perlu membuat partai. Oke lah, bukan partai anak muda. Yang nggak ada partai anak muda sekarang. Kalaupun mau bikin kayaknya kurang laku ya. Partai anak muda. Kalau tidak perlu membuat partai anak muda, perlu nggak perlu silakan pikirkan lagi. Tapi intinya bukan nggak boleh bikin partai di dalam jalur yang resmi tentunya. Bagaimana anak muda dapat dipresentasikan dalam politik, khususnya dalam kondisi mayoritas generasi senior. Ya tunggu sampai jadi senior. Kalau memang nggak ada kesempatan waktu muda, karena memang mungkin belum qualified. Anak muda jangan terlalu ingin cepat muncul. Kadang-kadang masa muda adalah masa di mana kita menggali pengertian sebanyak mungkin. Nah itu sebabnya yang masih muda nikmati menggali kerangka berpikir sedalam-dalamnya. Ketika waktunya dia berpengaruh, dia bisa mempraktekkan pengaruhnya di dalam waktunya. Bagaimana seharusnya keterlibatan Indonesia dalam sekolah? Apakah semua sekolah harus ada ajaran agama masing-masing? Misalnya SKC harus ada pelajaran agama Islam dan lain-lain bagi siswa atau siswinya. Di dalam sphere yang didirikan, termasuk di dalam sekolah, harus ada kemandirian yang pemerintah harus izinkan. Misalnya sekolah Kristen Calvin menekankan ajaran Kristen menjadi intisari ajaran. Pemerintah tidak boleh intervensi.
dan mengatakan harus ada semua agama. Ada bidang-bidang yang bersifat publik, ada bidang-bidang yang unik di dalam agama tertentu. Nah, pendidikan adalah bagian yang boleh dikerjakan di dalam pengaruh Kristen dan pemerintah tidak intervensi ke dalamnya. Karena kegiatan mengajar, kegiatan dalam hal membagikan ilmu dan kerangka berpikir adalah kegiatan yang sangat erat relasinya dengan agama. Paling tidak di abad 21 orang-orang seperti Robert Bella, kemudian orang-orang seperti Charles Taylor sudah menyadari hal ini. Perlunya agama di dalam aspek yang bersifat pendidikan. Tapi bagaimana dengan bidang-bidang yang lebih umum? Nah, bidang lebih umum tidak boleh mendiskriminasi karena memang bidang ini umum. Saudara pergi ke toilet, nggak harus ada toilet khusus Kristen atau toilet khusus Islam. Tapi kadang-kadang ada agama yang di dalam aturannya mengharuskan ada pembedaan mana kosher, mana tidak, atau mana haram, mana halal. Maka masih mungkin ada adopsi untuk bidang-bidang seperti dunia makanan, seperti restoran dan lain-lain. Tapi intinya adalah pendidikan bisa dikerjakan di dalam prinsip Kristen dan pemerintah harusnya tidak intervensi. Ketika Kuiper mendirikan Free University, yang dimaksud dengan free itu bukan bebas uang pangkal ya. Tapi yang dimaksudkan free adalah bebas dari campur tangan pemerintah. Sejarah mencatat Belanda ke Indonesia melalui prinsip 3G, Glory, Gold, Gospel. Apakah artinya penginjilan saat itu hanya teknik marketing untuk mendapat kekayaan? Bukan. Karena parlemen setelah dipengaruhi Calvinisme, mereka memperjuangkan supaya di dalam salah satu pernyataan, apa itu namanya, aturan mengenai VOC, mereka memasukkan kewajiban misi. Dan ini ditentang habis-habisan oleh VOC. Mereka mengatakan kalau kami bawa misi, kami nggak akan bisa efektif berdagang. Tapi orang-orang yang ada di dalam tradisi Calvinis mengharuskan dan akhirnya mereka menang. Nah, setelah artikel mengenai penginjilan dimasukkan, maka para misionaris mengikuti perjalanan dari kapal-kapal VOC dan mengikuti pemerintah gubernur, government gitu di Indonesia. Dan mereka akhirnya dijadikan hamba-hamba Tuhan yang melayani kebutuhan orang-orang VOC sambil menjangkau orang memberitakan Injil. Penginjilan tetap nggak jalan karena belum dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yesus hadirkan kerajaan Allah. Salah satu aspeknya keadilan sosial. Secara esensi tetap keselamatan jiwa terutama. Jadi dalam berpolitik tetap berita keselamatan harus ada kan. Saudara bisa membawa berita Injil, tapi ini berarti saudara sedang melakukan penginjilan. Melakukan penginjilan tidak sama dengan melakukan bidang lain. Penginjilan harus atau tidak? Harus. Tapi dengan melakukan penginjilan bukan berarti PR yang lain beres. Anggap begini ya, saudara ambil 3 mata kuliah. 3-tiganya kasih tugas. Lalu saudara mengatakan, saya sudah kerjakan 1, yang 2 nggak harus. Nggak bisa loh. Saya pernah tanya sama satu orang dokter gigi, kira-kira apa yang Kristen dari pekerjaanmu sebagai dokter gigi? Dia mengatakan, waktu bor gigi orang sambil PI. Dan orang nggak bisa menolak. Mau terima Tuhan Yesus? Gitu ya. Dia nggak berani menjawab tidak. Apakah dia sudah menginjili? Sudah. Apakah dia sudah jadi dokter gigi Kristen yang baik? Belum. Kenapa belum? Karena tugas dia sebagai dokter gigi Kristen adalah membereskan gigi orang. Saya sudah penginjilan, ya bagus, ini tugas penginjilan. Tapi kan Tuhan kasih kita banyak PR. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan Injil, harus khotbah, harus mengajar, harus konseling. Apakah dengan mengerjakan penginjilan saya boleh bebas dari yang lain? Gak bisa. Nah itu sebabnya, jangan menganggap PR kita beres karena kita mendelusikan diri bahwa cuma satu PR yang penting. Ini gak benar. Reduktif sifatnya jika kita mengidolakan satu aspek kekristenan dengan membantah aspek yang lain. Termasuk orang yang sudah menjalankan aspek sosial dan tidak memberitakan Injil. Aku sudah menjalankan keadilan sosial. Good. Tapi apakah kamu sudah mengabarkan Injil? Sama. Saya sudah mengabarkan Injil. Bagus. Tapi apa kamu sudah bersumbangsi di dalam keadilan sosial? Nah ini kira-kira yang dimaksud. Bagaimana gereja seharusnya melihat konflik Israel-Palestina, Pak? Konflik selalu rumit. Konflik selalu ditunggangi. Konflik selalu disertai dengan suara media yang kacau balau. Sehingga kita sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang diperlukan adalah orang yang ahli bersuara, memberikan dokumen yang baik untuk membuat orang bisa melihat apa yang sedang terjadi dan bagaimana harus bersikap. Yang pasti orang Kristen jangan lihat Israel
sebagai kelompok yang benar-benar penting. Karena yang penting bagi Tuhan adalah gereja Tuhan, bukan lagi Israel. Israel adalah satu dari banyak bangsa yang harus menjalankan keadilan dan yang berhak minta diperlakukan adil oleh internasional. Bagaimana Kristen dengan gencar mempengaruhi bangsa untuk kemajuan bangsa dan semangat kebangsaan yang adil dan kasih. Karena Inggris buka pintu imigran bagi non-Kristen dan bermasalah. Saudara, ini simpel ya. Saudara, kalau malam hari saudara punya rumah, saudara buka nggak rumahnya untuk orang lain? Saudara nggak kunci, saudara buka dan bilang, siapapun boleh masuk, begitu? Enggak dong. Kenapa enggak? Karena saudara berhak untuk melindungi yang saudara dapat dari Tuhan. Ini boleh dong. Kalau sebuah negara membuka pintu, bolehkah dia buka pintu? Bagus. Tapi haruskah dia buka pintu sampai akhirnya kekacauan terjadi? Enggak harus. Nah, jadi harus ada hak yang harusnya bisa dipraktekkan oleh sebuah negara di dalam hal pengungsi. Ini sangat rumit ya. Di satu sisi belas kasihan harus ada. Di sisi lain, membuat keteraturan dari sebuah negara juga penting. Nah, ini jadi isu yang sangat penting dan harus dipikirkan di dalam cara berpikir yang multi aspek. Menurut pendeta sendiri, perbedaan penyampaian nilai-nilai agama secara gereja Reform dan gereja Katolik berada di mana? Ini pertanyaan jawabannya sangat panjang, tapi saya sudah memberikan tadi beberapa aspek. Yang pertama adalah tradisi Katolik adalah tradisi yang di dalam kondisi cukup lama. Paling tidak 1.700 tahun atau sorry, hitung sendiri ya. Mulai dari tahun 700, gereja Katolik sudah menjelma menjadi gereja dominan, menjadi gereja yang menguasai seluruh Eropa. Ketika itu Romawi hancur, kekaisaran Roma ini unik ya, didirikan oleh orang namanya Romulus. Lalu kekaisaran Roma Barat hancur di dalam pimpinan seorang kaisar yang juga namanya Romulus. Jadi Romulus yang memulai, Romulus juga yang mengakhiri. Ini mirip lagu Kau Yang Memulai, Kau Yang Mengakhiri. Nah, Kaisar Romulus dihancurkan oleh orang-orang Goth, orang-orang barbar. Akhirnya mereka hancur. Ketika mereka sudah hancur, seluruh relasi politik dari Kekaisaran Romawi hancur di Eropa. Tapi jalinan gereja masih kuat. Maka di abad yang ke-7, gereja menjadi kekuasaan yang besar dan yang dominan. Sejak itu, gereja Katolik terbiasa menjadi pemegang kuasa. Nah, saya katakan tadi, setiap kali kekristenan identik dengan kekuasaan, selalu ada sudut pandang yang berbeda di dalam melihat segala sesuatu. Nah, teologi reform dimulai dan dilanjutkan di dalam konteks menjadi pinggiran, menjadi minoritas. Dan ini yang harus dipelihara. Wah, kalau gitu gereja reform nggak boleh jadi mayoritas di Indonesia. Boleh, tapi jangan ambil kekuasaan. Biar kekuasaan tidak berbau reform, gak apa-apa. Tapi gereja reform menjadi bagian yang mengeritik pemerintah sambil memperhatikan bagaimana hak dari orang-orang yang dipinggirkan harus diperhatikan. Nah, saudara, seorang bernama Jacques Derrida, dia menulis buku tentang Spectre of Marx. Dia mengatakan Marxis nggak boleh jadi penguasa. Negara-negara komunis semua rusak. Kenapa rusak? Karena Marxisme harusnya menjadi hantu yang menghantui pemerintah gitu kira-kira. Menjadi makhluk yang gak jelas, makhluk halus gitu ya. Yang berbicara dari pinggir, bukan dari sentral. Nah, saya percaya Marxisme bukan tempatnya di situ. Tapi kekristenan justru harus di situ. Kekristenan bersuara dari pihak minoritas untuk mengingatkan pihak mayoritas untuk berlaku adil. Tapi kalau kekristenan sudah terlalu lama terlena menjadi pemimpin, akhirnya jadi rusak. Amerika adalah negara di mana kepemimpinannya Kristen. Lama-lama mereka lupa bagaimana berpikir di dalam sisi minoritas. Eropa sudah lama dikuasai oleh pemerintahan yang Kristen. Lalu mereka lupa bagaimana mempertahankan identitas dan tradisi ini. Nah, jadi ini salah satu perbedaannya. Perbedaan lain di dalam tradisi Reform dan Katolik adalah di dalam pengakuan iman yang dianut secara lebih bersifat detail. Pengakuan iman utama sama, tapi pengakuan iman yang lebih bersifat ibadah dan lebih bersifat kait kepada mandat budaya. Ini dimiliki di dalam tradisi Reform atau Protestan di dalam cara yang jauh lebih banyak porsinya. Tradisi Katolik sangat menekankan bagaimana liturgi dan ibadah dikerjakan. Tradisi Protestan berusaha mengaitkan ini di dalam aspek yang bersifat sosial.
Apakah Reform setuju sistem demokrasi? Bagaimana sikap kita menghidupi tata bernegara demokrasi? Seperti rakyat memilih presiden dan legislatif secara langsung. Reform setuju bahwa pemimpin yang bersifat diktator itu salah. Pemimpin yang terlalu besar kuasanya itu juga salah. Reform percaya harus ada keseimbangan kekuasaan. Reform percaya harus ada keadilan yang diperjuangkan. Nah, itu sebabnya setiap sisi perlu sentuhan dari masukan dan kritik dari teologi reform. Aristotle pernah mengatakan, bentuk kepemimpinan itu tidak sepenting kebajikan dari pemimpin. Bentuk kepemimpinan satu pemimpin, ini namanya tirani, kalau sang pemimpin itu jahat. Tapi kalau pemimpinnya baik, jadi monarki. Bentuk pemimpin dari rakyat, ini namanya menjadi liar kalau rakyatnya jahat dan bodoh. Tapi menjadi demokratis kalau rakyatnya terdidik dan baik. Bentuk pemerintahan di dalam kelompok orang yang memerintah menjadi baik kalau orang-orangnya bijak, ini namanya aristokrasi. Tapi kalau kelompok orang-orang ini serakah, menjadi oligarki. Jadi bentuk pemerintah itu sekunder menurut Aristotle. Tapi kebajikan dari orang-orang yang memerintah itu yang lebih primer. Maka saya percaya bahwa teologi reform ada mampu atau harus bersuara di dalam bentuk pemerintahan manapun. Dan kita percaya di dalam demokrasi pun harus ada suara dari kekristenan. Apakah rakyat memilih presiden dan legislatif secara langsung ini baik? Tentu, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sumbangsi semua orang di dalam hidup kebangsaan dan kepemimpinan. Saya hanya akan jawab satu lagi karena waktu kita sudah habis. Ketika KKR regional di Minut ada sekolah negeri yang ada anak muslim 3 orang dan ada guru agama muslim. Di Banten, murid Kristen di sekolah negeri tidak ada guru agama. Oke, thank you for the information. Oke, satu lagi ya. Bagaimana jika pemerintahan dengan kerangka reform mengelola sekolah? Apakah setiap sekolah harus akomodir? Sudah dijawab. Oke, ini yang terakhir. Bagaimana kontribusi bagi bangsa ini jika untuk izin mendirikan gereja dipersulit? Izin mendirikan ibadah dipersulit, izin mendirikan gereja dipersulit. Karena apa ya? Karena ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain. Pihak lain ini bisa agama lain, pihak lain ini bisa orang-orang yang tidak suka, pihak lain juga bisa gereja. Saudara kalau pikir gereja, pendirian izin gereja itu ditentang oleh agama lain, nggak tentu. Ada kasus di mana gereja dihambat karena gereja lain takut persaingan. Nah, ini kejahatan manusia ada di mana-mana. Jadi saya pikir ya, bagaimana kontribusi bagi bangsa ini, mulai kritislah kepada sistem yang tidak adil. Mulai sadar panggilan saudara apa. Saya bukan orang pemerintah, saya nggak berdaya di dalam membuat kebijakan, tapi saya bisa mengajar, saya bisa memprovokasi, bukan provokasi, mendorong dan menggerakkan untuk saudara mencintai keadilan. Saudara guru, saudara bisa membagikan kerangka berpikir yang membuat orang mulai berpikir. Jadi saudara mari jalankan bagian kita masing-masing. Ada bagian yang kita nggak bisa sentuh. Saya sebagai pendeta nggak mungkin sentuh kebijakan yang ditelurkan di wakil rakyat di DPR misalnya. Itu bukan bagian saya. Yang bukan bagian kita. Serahkan ke Tuhan, nanti Tuhan pakai orang lain. Bagaimana dengan izin gereja dipersulit? Serahkan ke mereka yang harus menangani hal ini. Dan mereka yang harus menangani hal ini harus bereskan hingga tuntas. Terakhir dari terakhir. Bagaimana menjalankan prinsip Calvinisme dalam dunia kerja, khususnya ketika posisi masih di bawah dan dipenuhi oleh orang-orang yang jauh dari kebenaran. Jalankan tugas di breakdown dengan lebih kecil. Tugas saudara apa? Silakan di breakdown dengan lebih kecil dan saudara bisa bersumbangsi di dalam aspek positif. Biarpun banyak pimpinan saudara bertindak di dalam cara yang negatif. Kalau perusahaan saudara korup karena pemimpinnya korup, saudara kan nggak korup, ya sudah. Saudara masih bersumbangsi untuk kebaikan yang berjalan di tengah-tengah perusahaan itu. Perusahaan sangat penting. Di dalam sebuah perusahaan orang berbakat bisa mengekspresikan bakatnya dan bisa hidup karenanya. Nah, jadi harus ada orang-orang yang jaga gawang yang mengerjakan bagian mereka di dalam bidang yang mereka jalankan. Oke, sampai di sini ya. Saya serahkan kembali kepada MC.